Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7 yang solih-solihah? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya belajarnya di rumah dalam kondisi yang sekarang ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran matematika, materi baru mengenai segi 4. Kalau kamu buka bukunya, ada di bab 8, halaman 111. Oke, kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi segi 4 itu apa sih? Segi 4 itu di bayangan teman-teman jangan hanya cuma memikirkan persegi. Tapi segi 4 itu maksudnya adalah bangun datar yang memiliki garis atau sisinya itu ada 4. Contohnya ya persegi itu salah satunya, kemudian ada persegi panjang, ada jejar genjang, ada trapesium, layang-layang, kemudian belah ketupat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang itu dia memiliki dua sisi yang sama besar. Salah satunya ada yang lebih panjang dari sisi yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di kehidupan sehari-hari, di lingkungan teman-teman, banyak benda yang berbentuk persegi panjang. Seperti yang ada di slide, itu contohnya ada layar TV LCD, kemudian ada juga permukaan kolam renang, ada juga lukisan yang berbentuk persegi panjang, dan sebagainya. Berikut adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah persegi panjang. Bentuknya sih kayak persegi ya, tapi ini agak lebih panjang kelihatannya. Nah, sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan ini, misalkan DC sama AB, kemudian AD dan CB itu memiliki panjang yang sama. Jadi DC sama dengan AB, AD sama dengan BC. Kemudian yang kedua itu diagonal. Diagonalnya itu dia sama panjang juga. Misalkan AC sama dengan BD. Dia membagi diagonal yang sama panjang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diagonal pada setiap persegi panjang itu saling membagi dua sama panjang. Misalkan yang tadi ini kan AO, BO sama dengan CO sama dengan DO. Jadi dia membagi dua yang sama panjang. Kita langsung masuk ke soal. Teman-teman bisa melihat di buku halaman 114. Yang pertama, pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang. Di sini belum ada gambarnya di slide. Coba kita gambar. Maaf ya kalau kurang bagus. Kemudian kita tulis di situ ABCD ya. A, B, C, E. Kemudian panjang AB-nya 2x, di sini 2x. Ya, lalu BC 17, di sini 17. DC 24, 24. Kemudian AD Y plus 8, Y plus 8. Oke, yang ditanya adalah nilai X dan nilai Y. Jadi yang ditanya tuh ini dan nilai Y yang ini. Oke, kita masukkan. Di sini teman-teman bisa melihat panjang AB itu sama dengan DC. Ya kan? Panjang AB itu sama dengan DC. Nah, AB-nya adalah 2x, berarti masukkan 2x sama dengan DC-nya 24. Berarti x sama dengan 24 dibagi 2, jadi 12. Gampang ya. Kemudian yang nilai Y, itu kan AD itu juga sama dengan BC. AD-nya itu Y plus 8, BC-nya 17. Berarti masukkan Y sama dengan 17, ini pindah. Tadinya plus jadi min. Tadinya plus jadi min, jadi 17 kurang 8 sama dengan 9. Selanjutnya masuk ke nomor 2. Pada persegi panjang PQRS, kita buat persegi panjang PQRS
Besar sudut SQR sama dengan 59 derajat dan panjang diagonal PR 6,8 cm. Oh, jadi ada diagonalnya ya, guys. Jadi di sini diagonal. Ini anggap aja nih O. Kemudian sudut SQR sama dengan 59 derajat. SQR itu ini. Nah, SQR itu adalah 59 derajat. 59 derajat. Kemudian diagonal PR sama dengan 68 cm. PR itu berarti yang ini. Nah, dia 6,8 cm. Tentukan besar sudut PQS, yang B panjang QO. Oke. Kita masuk, kita lihat di sini yang A. Besar sudut PQS. Jadi besar sudut pada persegi panjang itu kan 90 derajat. Kita lihat di sini PQS. PQS berarti yang dicari yang ini, PQS. Nah, sudut SQR ditambah PQS itu kan 90 derajat. Ya enggak? Nah, ini jadi dia 90 derajat di sini. PQS ditambah SQR. Jadi dia 90 derajat. Berarti sudut SQR-nya tadi kan adalah 59 derajat. 59 derajat ditambah sudut PQS-nya yang kita tanya sama dengan 90 derajat. Sudut PQS sama dengan berarti 90 dikurang 59 derajat sama dengan 31 derajat. Oke, yang kedua, panjang QO. Jadi yang ditanya adalah panjang QO. Ini kita hapus dulu. Panjang QO-nya kita buat lagi persegi panjang, ada diagonal PQRS. Tadi PR-nya adalah di sini 6,8. Yang ditanya adalah yang ditanya adalah panjang QO. QO itu ini. Ya, ini tadi O. Ya, jadi ini yang ditanya sudut panjang QO. Nah, berarti panjang QO itu dia kan panjang QO itu sama dengan panjang PO. Ya enggak? Sama dengan setengah dari PR. Ini setengah ya, setengah dari PR. Setengahnya dari PR. Itu adalah panjang PO dan QO. Berarti 1/2 berarti 1/2 dikali 68 sama dengan 3,4. Oke, jadi jawabannya 3,4. Selanjutnya kita masuk ke persegi. Sifat-sifat persegi itu bangun persegi itu merupakan persegi panjang yang khusus, sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang berlaku juga untuk persegi. Nah, sifat-sifat persegi panjang yang juga dimiliki oleh persegi adalah, sini bisa teman-teman lihat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi, sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar, karena sisinya itu sama panjang ya, persegi. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya juga sama panjang. Ya, tadi juga sama seperti persegi panjang, diagonalnya juga sama panjang. Lalu yang ketiga, itu diagonal-diagonalnya berpotongan membagi 2 sama panjang. Nah, hampir sama ya. Jadi, itu merupakan sifat-sifat dari persegi. Kita masuk ke contoh pada persegi ABCD di samping. Diketahui panjang sisi AB 12 cm. Jadi ini AB-nya adalah 12 cm. Kita tulis 12 cm. Ditanya, tentukan nilai X jika panjang AD itu adalah X plus 4. Jadi ini AD itu sama dengan X plus 4. Ya, jadi X plus 4. X plus 4. Tentukan nilai X. Oke, kita masuk. Kemudian yang B, jika besar AOB sama dengan 3Y. AOB itu berarti yang ini. Nah, yang ini. AOB-nya adalah
3Y derajat. 3Y derajat, tentukan nilai Y. Oke, yang pertama kita hitung yang A dulu, kita mencari X. Di sini sisi setiap persegi itu kan sama panjang ya. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi AD diketahui kan AB. Berarti AB sama dengan AD juga. Berarti ini AB sama dengan AD. Atau AD sama dengan AB. Nah, kita masukkan X plus 4, AD-nya kan X plus 4. Nih, X plus 4, kemudian AB-nya 12. Jadi X sama dengan pindah ruas, yang tadinya 14 pindah ke kanan jadi min, X sama dengan 12 min 4, X sama dengan 8. Jadi jawabannya 8 cm. Kemudian yang B, diagonal AC dan BD itu berpotongan. AC dan BD. AC, di sini AC dan BD. AC dan BD itu kan berpotongan. Jika besar sudut AOB-nya 3Y derajat, tentukan nilai Y. Jika AOB sama dengan di sini 3Y derajat, tentukan nilai Y. Y-nya berapa gitu kan. Nah, jadi sudut AOB itu kan sama dengan dia 90 derajat ini teman-teman. Jadi ini tuh 90 derajat. Karena dia persegi kan. Berarti sudut AOB itu sama dengan 90 derajat. Nah, sudut AOB-nya itu kan 3Y. Berarti 3Y sama dengan 90. Berarti Y-nya sama dengan 90 dibagi 3. Sama dengan 30 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah si Y-nya itu adalah 30 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke keliling dan luas, persegi panjang, dan juga persegi. Nah, kita masuk ke keliling dulu ya. Jadi keliling bangun datar itu adalah artinya jumlah sisi semuanya itu dijumlahkan gitu ya. Jadi semua panjang sisinya itu dijumlahkan. Gampang ya. Nah, kita lihat di sini rumus keliling persegi panjang. Berarti persegi panjang itu kan dia ada 2 pasang yang sama panjang, ya kan? Berarti 2P, ada 2P ditambah 2 kali L. Atau K sama dengan 2 buka kurung P tambah L tutup kurung. Gitu. Atau bisa teman-teman juga kalau misalkan mau manual, sisi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah itu. Gitu. Kemudian rumus keliling persegi. Nah, ini anggap persegi ya. Ini adalah persegi, jadi semua sisinya sama. Oke, rumus persegi karena semua sisinya sama, berarti tinggal, karena ada 4 sisi, tinggal 4 dikali S. Atau teman-teman bisa jumlahin secara manual, AD tambah AB tambah BC tambah DC. Gitu. Oke, kita masuk ke soal. Yang pertama, hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Kita buat ini persegi panjangnya ke warnanya kuning ya. Oke, kita ganti hitam. Ini persegi panjang. Panjangnya di sini 10, di sini 6. Oke, berarti kita nyari kelilingnya. Keliling dari semuanya. Nah, ini kan sama dengan ini. Berarti 10 tambah 10, 20. Kemudian, ini juga sama ini. 6 tambah 6, 12. Jadi jawabannya 20 tambah 12, 32. Itu kelilingnya. Yang kedua, keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm. Kita bikin dulu perseginya. Kelilingnya itu adalah 48. K sama dengan 48 K-nya.
Kemudian lebarnya 10 cm. Di sini 10 cm. Maaf ya, ini soalnya Ibu pakai tangan, jadinya tangannya kebesaran. 10 cm di sini lebar. Nah, kita masukin rumus keliling. Keliling itu kan tadi K sama dengan 2P ditambah 2L. Masukkan K-nya 48, kemudian sama dengan 2P. 2P-nya belum ada karena itu yang dicari, ditambah 2 kali L. L-nya tadi udah 10. Nih. Tulis lagi, 48 sama dengan 2P ditambah perkalian dulu yang didahulukan ya. Berarti 20. 2P, kita langsung 2P di sini, sama dengan 28. 28 dapat dari mana? Jadi 28 itu dapat dari 48 dikurang 20. Dia udah pindah ruas. Nah, P-nya sama dengan berarti 14 dibagi, P-nya itu 14, dari 28 dibagi 2. Gitu, jadi jawabannya adalah 14. Oke, kita masuk ke soal yang lebih seru dan lebih menyenangkan. Nomor 3, pada persegi panjang KLMN di samping, panjang KL banding LM sama dengan 3 banding 2. Jadi KL-nya ini adalah 3 katanya. Kita perumpamakan ini 3X. Kemudian LM-nya adalah 2. Berarti ini LM, kita tulis di sini 2X, perumpamaan ya. Dan panjang sisi persegi PQRS adalah 7,5. Nah, di sampingnya itu ada persegi PQRS, di mana sisinya itu adalah 7,5 cm. Ya, 7,5 cm. Lihat di sini. Nah, jika keliling KLMN ini dia 2, ini 2 kali keliling persegi PQRS. Yang pertama, hitunglah keliling persegi PQRS. Jadi ini yang ditanya, keliling persegi PQRS. Tadi kan keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Berarti 4 dikali 7,5. Karena sisinya 7,5. Berarti jawabannya adalah 30. Kemudian yang kedua, panjang KL dan LM. Yang ditanya adalah panjang KL dan LM. Di sini kan baru ada 3X dan 2X. Nah, misal tadi sudah KL-nya 3X, LM-nya 2X. Berarti keliling persegi panjang KLM, itu tadi kan dibilang 2 kali keliling persegi PQRS. Nah, ini lihat, 2 kali keliling PQRS. Berarti 2 kali panjang tambah lebar. Ini rumus keliling persegi panjang, ya kan? Sama dengan 2 dikali 30. 30 dari mana? 30 itu dari keliling persegi PQRS yang udah kita cari tadi. 30. Nah, 2 kali buka kurung panjangnya adalah 3X ditambah 2X sama dengan 60. Nah, ini di 3X tambah 2X bisa dijumlahkan karena dia variabelnya sama, berarti 2 dikali 5X sama dengan 60. Nah, 2 kali 5X itu adalah 10X. 10X sama dengan 60, berarti X-nya sama dengan 60 dibagi 10. Sama dengan 6. Oke, berarti jawabannya adalah 6 untuk nilai X. Yang ditanyakan panjang KL dan LM, ini belum selesai. Jadi panjang KL-nya itu kan tadi 3X. Berarti 3 kali 6, 18. Nah, panjang LM tadi 2X. Berarti 2 kali X, X-nya sama dengan 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi panjang KL-nya adalah 18, panjang LM-nya adalah 12. Kita masuk ke luas persegi panjang dan persegi. Yang pertama adalah luas persegi panjang. Rumusnya teman-teman udah tahu ya. Sejak lahir ini fenomenal banget luasnya. Luas persegi panjang sama dengan karena dia punya panjang dan juga dia punya lebar. Ya, ini lebar. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Gitu. Kemudian yang B, rumus luas persegi.
karena semua sisinya adalah sama, ini slide-nya kenapa persegi itu harus kayak persegi panjang. Ini sama semua persegi, ya, sisinya sama, berarti rumusnya adalah luas sisi kali sisi, atau S pangkat 2. Baiklah, kita masuk ke soal, karena matematika tanpa soal latihan itu ibarat makan sayur tanpa garam, ya guys. Oke, jadi nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Itu diketahui luas persegi panjang sama dengan 91,2 cm kuadrat. Luas persegi panjang, jadi dia pangkat 2, panjangnya 12 cm. Ini kalau tanpa digambarkan, teman-teman juga bisa, karena masukkan dengan rumus. Hitunglah yang ditanya lebar. Nah, rumusnya tadi adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Masukkan luasnya 91,2, panjangnya 12, kemudian lebar yang kita cari. Ya, jadi ini lebar yang kita cari. Berarti L sama dengan 91,2 dibagi 12, sama dengan 7,6. Oke, lanjut nomor 2. Selanjutnya, ini kita hapus dulu. Nomor 2, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4. Kita bikin persegi panjang. Panjangnya adalah 7, berarti di sini 7n. Kita perumpamakan adalah 7n. Kemudian lebarnya adalah 4n. Oke. Luas persegi panjang tersebut sama dengan 252. L-nya sama dengan 252. Ya. Nggak usah ditulis deh ya. Pokoknya luasnya 252. Nah, ini. Tentukan ukuran panjang dan lebar. Karena di sini adalah luas persegi panjang 252, berarti kita masukkan rumus luas persegi panjang. Tadi misal panjang 7n dan lebar 4n tadi ya. Kita masukkan luas persegi panjang 252. Masukkan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah 7n, kemudian lebarnya adalah 4n, sama dengan 252. Nah, karena sama-sama n, bisa dikalikan 7 kali 4, nggak sama juga bisa dikalikan. 7 kali 4, 28, n pangkat 2. Karena n kali n itu n pangkat 2, sama dengan 252. N pangkat 2 sama dengan pindah yang tadinya di sini kali, kemudian jadi bagi. 252 dibagi 28 sama dengan 9. Berarti itu kan baru n pangkat 2. Berarti n-nya sama dengan akar dari 9. Jadi jawabannya adalah 3. Jadi dia akar dari 9 sama dengan 3. Nah, itu baru dapat n. Kita masukkan ke nilai panjang dan lebarnya. Panjang sama dengan 7n. Berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Dan lebarnya 4n. 4 kali 3 sama dengan 12. Masuk ke soal yang ketiga. Ini sama tentang luas. Terlihatnya sih kayaknya rumit ya teman-teman, tapi sebenarnya ini tuh gampang banget, ya kan? Oke, nomor 3. Pada gambar di samping itu ada 2 buah bangun datar, di mana ABCD itu adalah persegi panjang dan sampingnya PQRS ini adalah persegi. Kemudian diketahui pada gambar di samping ABCD persegi panjang dengan panjangnya itu adalah ini 14, lebarnya 9. Sedangkan PQRS adalah persegi dengan panjang atau sisinya 8. Jika luas yang diarsir, ini ada luas yang diarsir di sini. Nah, di sini luas yang diarsir yang warna biru, ini luasnya adalah 17,5 cm pangkat 2. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir. Jadi ini yang ditanya, yang tidak diarsir. Oke, kita masuk. Berarti luas daerah yang tidak diarsir itu adalah luas ABCD, ya kan? Luas ABCD dikurang luas yang diarsir.
karena dia berpotongan di sini. Ditambah luas PQRS, karena dia ada yang nggak diarsir juga, dikurang luas yang diarsir, dia berpotongan juga. Oke, ini yang diarsir ya, tadi yang warna biru. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Luas ABCD kan rumusnya adalah karena dia persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 14 dan lebarnya 9. Jadi 14 kali 9 dikurang 17,5. Dikurang luas yang diarsir. Tadi 17,5. Nah, luas PQRS karena dia persegi, jadi dia 8 kali 8 sisi kali sisi, dikurang juga sama 17,5. Karena dia berpotongan gitu, ada di dalam juga yang diarsir. Nah, kita masukkan 14 kali 9 itu 126 dikurang 17,5. Ya tambah 8 kali 8 itu 64. 64 dikurang juga sama 17,5. Jawabannya berarti luas ABCD 108,5, luas PQRS 46,5. Kalau dijumlahkan itu adalah luas daerah yang tidak diarsir, jawabannya adalah 155 cm pangkat 2. Oke teman-teman, ini adalah latihan soalnya. Ada 5 soal, yaitu latihan 1 sampai latihan 4. Sesuai nomornya aja ya. Nanti kalau misalkan hari ini kita bisa bahas, kita bahas hari ini gitu. Selamat mengerjakan.